Sesudah dari Kilimanjaro, berhasil mencapai puncak Kilimanjaro, tim Mahitala ini langsung ke Gunung Elbrus ya. Kenapa nggak pulang dulu ke Indonesia? Ya untuk minimalisir biaya juga, daripada balik ke Indonesia, mendingan langsung aja terbang ke sana. Secara fisik bagaimana Frans? Tim nggak terganggu tuh? Enggak sih, jadi sempat istirahat dulu sebenarnya 1 mingguan kira-kira di Afrika itu. Sesudah Kilimanjaro, istirahat 1 minggu, naik Gunung Elbrus. Iya. Tentu kita semua ingin melihat bagaimana pendakian mereka di Gunung Elbrus di Rusia. Ini dia liputannya. Di tahun 2009, tim pendaki Mahitala Unpar Bandung kembali melakukan pendakian daratan tertinggi di Eropa. Atap tertinggi yang diberi nama Elbrus itu terletak di negeri beruang merah, Rusia. Rasa haru muncul dengan deras saat tim pendaki berhasil mengobarkan semangat warna kebangsaan Indonesia setelah lelah terkuras energi menunggangi puncak barat Elbrus yang ditaklukkan tepat di hari kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus. Keberhasilan lain, tim mampu mencapai puncak timur Elbrus dengan membuat jalur pendakian berbeda, yang kini jalur itu dikenal dengan nama Indonesian Route. Jadi di gunung tertinggi di benua Eropa ini, tim Mahitala mencatat rute baru ya? Atau mengukir rute baru? Iya. Kenapa ragu-ragu ngomongnya? Soalnya itu rute yang... Ini kan rute yang tidak lazim ya, lewat utara ya? Lewat utara. Memang waktu itu saya ada di barat waktu itu. Apa bedanya lewat jalur selatan dengan jalur utara waktu itu? Apa perbedaannya? Perbedaannya sih kalau lewat selatan fasilitas lebih memadai. Kalau selatan, jadi biasa lah ya, semua pendakian lewat selatan. Kenapa milih utara? Lebih menantang. Jonathan, bagaimana ceritanya sampai tim Mahitala ini mengukir jalur baru? Sehingga jalur itu dinamakan Indonesia Route ya, atau rute atau jalur Indonesia. Jadi sebenarnya dari sini kita udah ngontak guide di sana, tapi guide bilang itu kita nggak ke puncak yang di barat. Jadi puncak Elbrus itu sebenarnya puncak kembar. Jadi puncak yang lebih tinggi itu di barat, dan puncak yang dibilang guide itu yang pengen dituju itu di timur. Jadi nggak ada guide yang ke sana gitu. Terus? Ya udah kita minta, ya udah kita aja yang ke sana sendiri gitu, tanpa guide. Jadi ini pendakian tanpa pemandu juga? Iya, pemandu. Di jalur yang berat, yang tidak biasa. Kita memberanikan diri bukan asal berani juga, karena kita dari Bandung sebelumnya sudah merencanakan semua sampai ke rute sama jalur-jalur sebelah mana aja yang bakal kita lalui di peta. Jadi tanpa guide dan persiapan yang matang kita berani untuk meneruskan sampai puncak. Nah tapi katanya kalian di sini di Elbrus ini dihadang oleh namanya angin jet stream itu ya, badai ya. Badai apa coba? Mungkin Frans bisa jelasin. Ya jadi waktu itu emang ramalannya cuaca buruk. Ramalannya cuaca buruk, tapi kita nggak ada waktu lagi, kita naik. Waktu malam sebelum puncaknya itu angin kenceng banget, niup salju, sampai saljunya tuh masuk ke dalam tenda. Apa yang paling berkesan dari pendakian di Gunung Elbrus ini? Nyampe Rusia nyaman yang terkesan. Kenapa? Soalnya pas kita mendarat nyampe Rusia, kita lihat semua tulisannya kan tulisan Rusia. Itu gitu semua. Terus saya ngobrol dengan penjaga yang di airport. Saya ngomong Inggris, dia nggak bisa Inggris. Saya nanya ke sini, saya nyari orang yang bisa bahasa Inggris itu susah. Jadi saya bingung. Sementara membaca petunjuk kayak bahasa Jawa Honoto. Gak ngerti ya? Gak ngerti. Nah untungnya waktu itu ada mahasiswa Indonesia. Dan ya dia ngasih tahu, oh saya dari Indonesia. Wah ya kebetulan jadi kita minta bantuan untuk beliin tiket dong kita mau ke kota sana di selatan Rusia. Akhirnya dia bantuin kita. Baik, menarik untuk ikuti pendakian berikutnya karena gunung yang didaki adalah Gunung Aconcagua di Argentina. Dan gunung ini sudah terbiasa kita dengar
karena di situ sebenarnya ada seorang pendaki senior Indonesia, yaitu Norman Edwin dan Didi Syamsul yang tewas dalam pendakian mereka. Bagaimana kisah pendakian Mahitala di sana? Ikuti terus Kick Andy. Jadi cukup mengerikan gitu, Devil namanya juga. Gunung Setan ini. Gunung Setan gitu, jadi benar-benar mencekam. Gunung keempat yang berhasil kalian daki sampai ke puncak adalah Vinson Massif ya. Itu di Antartika. Betul, ya. Dan ini katanya pendakian paling mahal. Kedua Paling mahal. Kenapa mahal? Mungkin karena letak lokasinya yang sangat pelosok ada di benua Antartika mengakibatkan biaya transportnya yang mahal. Naik apa ke sana? Pesawat Rusia, kayak pesawat Hercules gitu. Kayak Hercules, mendaratnya di mana? Di es langsung. Mendarat di es. Ya. Per orang kira-kira berapa habisnya di sini? Buat transportasi pesawat aja dari Chili sampai kaki gunung bolak-balik itu 250 juta berarti kurang lebih. Untuk tim ini ya? Iya. Berapa orang sih yang berangkat? orang. Oh, per orang. Per orang. Per orang 250 juta. Sebelum kita lanjutkan, karena ini tempat menarik sekali, benua Antartika. Dan mereka mendaki gunung di benua itu. Ini dia liputan perjalanan mereka di Vinson Massif. Meski telah mengantongi 3 puncak benua, petualangan tak berhenti begitu saja untuk kembali melanjutkan pendakian menuju benua putih Vinson Massif di Antartika. Kedatangan di kota terujung sebelah selatan benua Amerika, Punta Arenas, tim pendaki Isemu langsung disambut dengan cuaca buruk saat pertama. Tekadlah yang membuat tim menganggap pendakian di Vinson Massif adalah yang paling menarik di antara sekian puncak yang pernah didaki sebelumnya. Di benua serba putih yang mana matahari tidak pernah berhenti menunjukkan sinarnya selama 24 jam penuh. Selain itu, ketiadaan porter pengangkut barang menyebabkan tim pendaki harus membawa barang-barang dan bergerak dari camp satu ke camp yang lain yang sangat menguras energi. Pada tanggal 13 Desember 2010 pukul 17.07 waktu Chile atau 14 Desember 2010 pukul 3.07 waktu Indonesia Barat, Merah Putih berhasil dikibarkan di titik tertinggi benua Antartika, Vinson Massif. Sementara, untuk puncak kelima di Aconcagua, Argentina, yang dikenal memiliki julukan The Devil Mountain, terasa membuat bulu kuduk pendaki berdiri. Keganasan cuaca di Aconcagua yang memburuk sesukanya tanpa bisa diprediksi dengan baik adalah El Viento Blanco, atau badai yang amat menakutkan yang secara tiba-tiba kabut menyelimuti kawasan pendakian disertai angin kencang dan hujan salju. Penderitaan seakan menjadi hilang setelah pada tanggal 9 Januari 2011 pukul 11.30 waktu Mendoza atau pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, tim pendaki Isemu berhasil mengibarkan sang merah putih dalam pencapaian puncak kelima, yaitu Puncak Aconcagua. Itu tadi cerita tentang pendakian di Vinson Massif sama Aconcagua ya. Tapi saya mau tetap ingin tahu perjalanan di Vinson Massif dulu. Karena tidak semua pendaki diizinkan mendaki di sana ya. Itu dibatasi betul ya? Iya. Dibatasi. Kenapa dibatasi? Karena itu daerah terisolir, terus sangat bersih, jadi minimalisir kotoran dari dunia luar ya. Jadi orang harus dibatasi. Mahitala ini beruntung karena bisa masuk dicatat dalam tim yang boleh mendaki ya? Iya. Waktu itu maksimum itu 200 orang. Per tahun? Iya, per tahun. Di tahun Dan kalian 2010. masuk di antara 200 itu? Nah, kalau kita lihat tadi dijelaskan bahwa ini karena Antartika, jadi nggak pernah malam.
Ya. Terus saja siang gitu ya? Selama 24 jam, ya begitu terus terang. Terus kapan tahu waktu tidurnya gimana nih? Malam hari nggak pernah malam. Kita patokannya jam aja. Ngikutin jam. Jam Chili waktu itu ya? Ya, kita ngikutin jam waktu Chili. Jadi begitu ya pukul misalnya jam 11 malam. Walaupun matahari masih bersinar. Ya. Baik, Jonathan, katanya di sana tata keramanya ketat sekali, aturan-aturannya ketat ya, karena ini Antartika bersih, dijaga kebersihannya. Aturan-aturan di sana apa yang masih diingat sama Jonathan? Mungkin yang paling kita ingat, yang saya ingat, mungkin untuk buang air besar. Buang air besar? Iya, nggak boleh sembarangan. Di sini juga nggak boleh. Lalu buang air besarnya bagaimana nih? Jadi maksud saya kalau misalnya gunung-gunung di yang lain itu sembarangan, mau di balik batu itu sembarangan. Nah, ini maksudnya ketahuan ini. Ketahuan ini. Di situ, terus bagaimana kalau mau buang air besar? Jadi mereka udah menyediakan kayak plastik gitu. Jadi waktu buang air besar itu harus di situ. Terus kemudian habis itu dibuang atau diapakan? Kita harus bawa pulang. Disimpan. Jadi itu dibawa lagi. Ditaruh di ransel gitu. Iya. Itu buang air besar. Kalau buang air kecil gimana, Frans? Buang air kecil ada tempatnya sendiri-sendiri, namanya pee-hole. Ini? Ya. Ini kayak main golf ya? Jadi orang harus buang air di sini? Iya. Di jalan gada itu pakai botol. Pakai botol terus? Ditampung dulu di botol. Dan ketika menemukan ini baru lubang dibuang. seperti ini baru disuntek gitu. Apa? Dituang. Iya, dituang. Iya, sesudah Gunung Vincent Massif tadi, kemudian kalian berikutnya adalah Gunung Aconcagua. Ini kan Aconcagua kan di antara para pendaki. Ini gunung yang juga ditakuti. Apa ciri-ciri khas dari gunung ini yang membuat orang takut naik gunung ini? Namanya juga udah mengerikan. Aconcagua artinya apa ya? Devil ya. Jadi cukup mengerikan gitu. Devil namanya juga. Gunung setan ini. Gunung setan itu jadi benar-benar mencekam. Itu terus di sini yang terkenal dengan El Viento Blanco kalau bahasa sananya. Itu jadi badai yang badai apa ini? Badai kayak jet stream tapi muter gitu. Nah, waktu mendaki ada nggak ketakutan atau trauma bahwa ini pernah senior-senior kita meninggal di gunung ini? Ada ketakutan seperti itu nggak? Ya ada, cuman kita belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ya untuk meminimalisir resiko. Nah, kalau kita bicara Norman Edwin ya, mungkin di antara teman-teman yang ada di sini dan penonton di rumah, mungkin sudah lupa kisah tentang Norman Edwin. Ada baiknya pada kesempatan ini untuk mengenang Norman Edwin dan Didik Syamsu, kita lihat liputan berikut ini. Sejak era 70-an, Indonesia telah memiliki sosok legendaris pecinta alam. Norman Edwin, salah satu pelopor pendaki puncak dunia yang melegenda dengan kisah-kisah petualangannya menjelajahi darat dan lautan. Namun penjelajahannya terhenti. Norman yang tergabung dalam tim ekspedisi 7 puncak dunia Mapala UI ini ditemukan tewas saat mendaki puncak Aconcagua pada tahun 1992 silam. Pecinta alam sekaligus wartawan ini tewas bersama dengan rekannya Didik Syamsu Wahyu Triadi. Saat itu, Norman dan tim Mapala UI telah berhasil mendaki 4 dari 7 puncak dunia, yakni Kartens Pyramid, Kilimanjaro, McKinley, dan Elbrus. Kisah tentang Norman Edwin itu direkam dalam sebuah buku berjudul Norman Edwin, Catatan Sahabat Sang Alam. Jadi ini adalah buku yang bisa lebih banyak bercerita tentang kegiatan Norman Edwin. Nah, di sini ada Pak Budi Purnomo ya, juga pendaki senior. Pak Budi, terima kasih sudah hadir di KKND ya. Kalau sebenarnya dari pengalaman Anda sebagai pendaki senior, apa risiko yang dihadapi oleh anak-anak muda ini ketika ekspedisi Seven Summits? Resiko ada ya.
Dan kemudian yang penting kan tidak melanggar pantangan-pantangan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak. Dan kalau semua itu dilakukan dengan baik, kemudian ramalan cuaca juga diperhatikan, sukses rasio mendaki gunung itu di atas 90% kalau menurut saya. Apa persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang pendaki? Sehingga katakanlah apa persyaratan yang mereka miliki bisa menuntaskan ekspedisi Seven Summits? Apa yang paling penting? Kerjasama di antara mereka. Kemudian sifat, attitude-nya. Jadi saling membantu, tidak merasa paling hebat di antara teman-temannya yang lain. Kemudian mau mendukung teman-teman yang lain. Saya rasa itu lebih penting. Karena fisik bisa dilatih. Dan kadang-kadang fisik yang paling hebat pun, kalau alam tidak mengizinkan, itu bisa membuat gagalnya suatu pendakian. Di Aconcagua ini peraturannya juga ketat ya. Dengar-dengar di situ Jonathan dan Franz nyaris tidak boleh naik. Kenapa? Apa yang terjadi waktu itu? Jadi sebelum kita naik itu kita dites medis dulu, itu sama dokter yang ada di base camp. Terus pas tes medis cuman Bruri sama Ian yang lolos hari pertama. Jadi untuk saya dan Franz itu untuk hari kedua harus dicek lagi gitu. Baru terus bisa. Waktu dicek lagi? Kan. Setelah cek lagi ternyata saya nggak bisa, Franz bisa lanjut. Franz gitu. bisa. Ya. Terus akhirnya naik bertiga dulu. Bertiga dulu. Ya. Jonathan tinggal. Saya tinggal di base camp. Kalau begitu apakah Jonathan tidak sampai di puncak? Akhirnya sampai. Bagaimana ceritanya kok bisa sampai? Jadi setelah yang 3 teman ini turun, Iya. kita ke kota dulu. Habis ke kota, kita koordinasi dengan tim Bandung. Ya udah, kamu naik aja. Kebetulan kamu lagi di Argentina, ngapain bolak-balik ke Indonesia lagi gitu. Ya udah, akhirnya saya mutusin untuk naik. Dan dokter bilang sebenarnya saya nggak apa-apa. Ya udah, saya naik. Jadi naiknya sendiri? Enggak berteman bertiga ini? Enggak bertiga, sama ya tim lain. Menarik, karena salah satu impian terbesar dari para pendaki gunung dimanapun di dunia adalah bisa menapakkan kaki di puncak tertinggi dari seluruh gunung di dunia, Gunung Everest. Dan Mahitala berhasil mencapai Gunung Everest. Karena suhunya yang begitu dingin, yang ekstrim, biasanya diawali dengan tangan ini sakit di ujung-ujung. Dan akibatnya apa kalau kena frostbite? Akibatnya itu dia pembuluh darah kita menyempit dan darah tidak mengalir ke tangan kita, dan itu bisa menyebabkan tangan kita itu busuk dan tidak ada pengobatannya, dan itu harus diamputasi karena bisa menyebar.